Baik, untuk kesempatan atau webinar hari ini nanti apabila untuk pertanyaan harap di keep dulu. Nanti kita akan ada sesi khusus untuk tanya jawab. Nanti bisa 15 menit setelah saya menyampaikan materi akan saya sediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Baiklah saja, untuk menghemat waktu kita akan sama-sama belajar tentang channel atau strategi trading forex dengan memanfaatkan indikator atau memanfaatkan channel. Pertama kita pengertiannya terlebih dahulu yang dimaksud dengan channel. Channel yaitu merupakan salah satu alat dalam melakukan analisa yang merupakan pengembangan dari trendline. Jadi sebenarnya channel dengan trendline itu pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama. Kalau sebelumnya di webinar-webinar kami sebelumnya sempat mengulas tentang trendline, pada dasarnya itu merupakan pengembangan, channel merupakan pengembangan dari trendline. Kalau dengan trendline kita hanya menggaris dari satu puncak menghubungkan dengan puncak yang lain atau dari satu lembah ke lembah yang lain, sementara untuk channel itu pengembangannya, yaitu kita akan menggambar menghubungkan satu puncak dengan puncak yang lain serta lembah dengan lembah yang lain dalam satu garis. Cara menggambarnya juga cukup sederhana, yaitu hampir sama dengan trendline karena pada dasarnya memang channel karena tadi sudah saya sempat singgung di awal, channel merupakan pengembangan dari trendline, jadi pada dasarnya penggambarannya pun juga cukup sederhana. Yaitu Anda tinggal menduplikasi dari trendline. Jadi pada dasarnya sama. Jika Bapak atau Ibu sudah familiar dengan atau ketika mau analis sudah familiar menggunakan trendline, itu kan lebih mudah nanti pengaplikasiannya dalam mengaplikasikan channel ini. Bagi yang belum, nanti kita akan bahas bersama-sama. Atau jika ada yang ditanyakan, silahkan nanti kita akan bahas bersama-sama. Lalu berikutnya, yang pertama yaitu caranya, yaitu gambar terlebih dahulu trendline sesuai dengan arah trennya. Lalu tarilah garis yang sejajar dengan trendline tersebut. Jadi sebenarnya channel itu merupakan garis yang sejajar antara trendline bawah dan trendline atas. Tapi di meta 4, di meta 4 nanti sudah ada indikator sendiri, yaitu indikator channel, jadi tidak harus menggambar satu-satu. Nanti kita akan tunjukkan. Kemudian garis kedua ini diproyeksikan sebagai menghubungkan titik-titik puncak atau lembah. Nah, jadi seperti ini. Contoh gambarannya seperti ini. Kalau trendline biasanya atau bapak-bapak yang mungkin sudah belajar tentang tren sebelumnya, sudah tahu. Misalnya garis uptrend seperti ini, kita menghubungkan titik lembah ini, kita tarik garis lurus, kita hubungkan, ini akan membentuk suatu trendline. Lihat trendline-nya mengarah ke atas atau uptrend, atau jika downtrend, kita hubungkan titik puncak ini, puncaknya semakin swing height-nya semakin rendah, kita hubungkan puncak-puncak ini, kita tarik, kita hubungkan, kita tarik, terlihat trendnya turun atau downtrend. Nah, sementara untuk channel pengembangannya dari trendline, kalau di trendline kita hanya menghubungkan lembah-lembah ini, kita tarik. Nah, sementara untuk channel kita bisa memanfaatkan menghubungkan puncak-puncak ini juga dalam garis atau arah yang sama. Kalau terlihat ini sejajar antara garis yang bawah dengan garis yang atas. Ini terlihat garisnya sejajar. Demikian juga ketika market dalam kondisi downtrend. Terlihat kalau tadi kita belajar trendline kita menghubungkan puncaknya, sementara untuk channel kita tambah satu garis lagi yang sejajar dengan garis yang ini, yang atas ini, sejajar hubungan lembah-lembahnya. Nah, ini yang membentuk menjadi sebuah channel yang dinamakan dengan channel. Ya, sebelumnya ini sepertinya ada audien Pak Dadang, Pak Denny, Pak Adita sebenarnya kayaknya belum bisa mengikuti webinar sore hari ini. Mungkin rekan-rekan untuk bisa membantu
Pak Aditya, Pak Dadang, atau Pak Denny untuk mengaktifkan speakernya biar bisa mengikuti webinar kita sore hari ini. Baik, kita lanjut. Nah, lalu fungsi garis tersebut apa? Garis yang garis atas dan garis bawah. Nah, kedua garis channel tersebut berfungsi kita bisa manfaatkan sebagai support dan resisten. Nah, kalau sebelumnya di webinar-webinar kami, mungkin yang sering ikuti webinar kami pernah tentang support resisten, ada beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk menentukan support resisten, antara lain Fibonacci, ada swing menentukan dari puncak-puncak yang levelnya sama, atau jika juga bisa menggunakan pivot point atau trend line. Nah, berikutnya untuk menentukan support resisten, kita bisa memanfaatkan garis-garis yang terbentuk dari channel tersebut. Kita bisa manfaatkan sebagai support resisten. Garis yang berada di atas berfungsi sebagai resisten, sementara garis yang berada di bawah berfungsi sebagai support. Nah, contoh seperti ini. Contoh seperti ini kita hubungkan, ini ada titik lembah 1, lembah 2, ini lembah 3, kita hubungkan, ini garis bawah. Lalu kita buat garis yang sejajar dengan garis bawah ini, hubungkan puncaknya ini ada swing high, sini ada high, kita tarik, sejajar kan, ini membentuk channel, yang bawah ini berfungsi sebagai support, sementara yang atas berfungsi sebagai resisten. Demikian, jadi kita garis channel ini kita bisa manfaatkan juga sebagai support resisten. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sampai sini dulu. Saya buka sesi tanya jawab. Kalau yang ditanyakan silahkan. Channel minimal di time frame berapa? Ini dan pertanyaan dari Pak Mario. Sebenarnya untuk channel ini hampir sama dengan teknik Fibo ataupun trendline ataupun menentukan support resisten, Pak. Kita bisa gunakan di time frame manapun. Kita bisa menentukan di time frame manapun. Jika Pak Mario menggunakan time frame H1 atau M30, itu biasanya untuk intraday. Tapi jika Pak Mario menggunakan time frame yang daily, weekly, itu biasanya untuk jangka panjang. Demikian Pak Mario. Jadi untuk channel ini bisa digunakan di semua time frame. Karena seperti tadi saya sempat ulas, salah satu fungsi channel ini yaitu menentukan support resisten atau tren pada saat dari tren yang digunakan oleh Pak Mario. Jika Pak Mario menggunakan grafik daily dan menggambar channel, berarti untuk jangka panjang misalnya. Tapi jika Pak Mario menggambar di time frame 1 atau M15 misalnya, itu untuk jangka pendek, misalnya seperti itu Pak Mario. Jadi bisa digunakan di semua time frame. Apakah bisa sebagai level untuk OP? Bisa Pak, karena pada dasarnya seringkali saya atau kita atau kami dari Perkemet ketika memberi peluang untuk masuk posisi, kami sering menyarankan untuk masuk posisi di area support resisten. Tujuannya pertama untuk meminimalkan risiko. Demikian juga dengan channel ini. Seperti diketahui, tadi sudah saya sempat singgung, channel ini fungsinya sebagai support resisten. Nah, ketika kita sudah tahu misalnya harga bergerak di area garis yang bawah ini misalnya. Nah, ternyata garis bawah ini tidak tembus, di sini kita bisa mencari peluang buy. Misalnya kalau kita lihat gambarnya channelnya seperti ini, terlihat trennya naik, lalu kita bisa ketika harga menyentuh area support seperti ini, contoh misalnya di sini seperti di gambar ini, ketika harga berada di area support, taruhlah ternyata nanti bisa dikonfirmasi, nanti bisa dikombin atau dikombinasikan dengan indikator yang lain, atau misalnya dari pola-pola candle yang terbentuk, misalnya di sini membentuk pola doji atau pola
movement atau pola-pola candle yang lain, atau mungkin dari stokastik berada di area oversold misalnya, kemudian ternyata ini trend tidak tembus harga di area sini, Pak Gana bisa masuk posisi buy, dengan risiko jika harga tembus garis bawah ini Pak Gana. Demikian. Nah, garis ini juga kita sudah bisa manfaatkan sebagai batas kerugian kita, atau di mana sih untuk menilai analisa kita salah. Selain bisa juga kita gunakan sebagai level untuk open posisi. Jadi bisa Pak Gana untuk menentukan level open posisi. Tunggu aja di area garis atas atau garis bawah. Jika di garis bawah, berarti itu kita mencari sinyal buy dengan catatan tidak tembus. Jika dia di garis di area atas ini, di area mendekati area garis yang atas, kita mencari peluang sell dengan catatan garis ini tidak tembus. Syaratnya garis ini tidak tembus. Kalau grafiknya datar gimana? Untuk grafik datar bisa Pak, nanti di belakang akan ada penjelasannya. Jadi ini untuk market downtrend, uptrend maupun cabai nanti kita bisa. Kalau market mendatar ya kita berarti puncak-puncaknya levelnya harganya hampir sama Pak ya. Demikian juga dengan harga low-nya levelnya hampir sama, kita juga bisa manfaatkan channel ini sebagai support resisten. Demikian Pak Ahmad. Ada lagi? Silahkan kalau mau ditanyakan. Ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Baik, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Jadi kita lanjutkan. Karena tadi kita sudah mengetahui fungsi channel sebagai support resisten. Seperti pertanyaan Pak Gana tadi juga bisa kita gunakan untuk menentukan level masuk posisi. Sekarang kita baca lebih lanjut. Lalu bagaimana strategi tradingnya? Nah, kita akan lebih dalam lagi, yaitu bagaimana strategi tradingnya, atau memanfaatkan channel yang terbentuk atau yang sudah kita gambar menjadi sebuah peluang, atau yang menjadi sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk kita trading sehingga kita bisa profit. Atau kalaupun analisa kita kurang tepat, risiko bisa kita minimalkan. Bagaimana strateginya? Yang pertama, ketika harga berada di area garis support, maka Anda bisa mencoba untuk mencari konfirmasi berupa sinyal bullish untuk melakukan buy dengan target di garis resisten. Nah, selain tadi untuk mencari peluang masuk posisi buy atau sell, lalu juga bisa gunakan untuk menentukan batas risikonya. Channel tersebut juga bisa kita gunakan untuk menentukan targetnya, yaitu jika harga mendekati di area garis yang bawah, berarti itu sinyal buy. Oke, taruhlah kita sudah masuk posisi buy. Karena harga mendekati garis bawah ternyata tidak tembus. Ada sinyal mungkin dari pola-pola candle yang terbentuk, atau dilihat dari stokastik atau CCI, atau indikator yang lain yang mendukung harga akan kembali naik. Lalu Bapak memutuskan untuk mengambil posisi buy. Nah, di mana targetnya? Yaitu di garis atas yang kita manfaatkan sebagai resisten. Itu targetnya. Nah, jadi garis yang atas itu bisa kita gunakan sebagai targetnya jika kita mengambil posisi buy. Kemudian juga sebaliknya. Jika harga berada di area resisten, pada saat itu kita mencari konfirmasi sinyal, kita punya gambaran kalau berada di area resisten. Ketika tidak tembus, kita punya gambaran kalau harga akan turun. Jadi kita bisa mencari peluang sell. Untuk targetnya di garis support atau di garis bawah. Kemudian sebagai stop loss, manfaatkan juga area support resisten tersebut. Seperti sudah sempat singgung, untuk stop loss jika Bapak melakukan posisi buy di area support atau di area target, sebagai stop lossnya jika tembus garis bawah tersebut. Jika tembus itu berarti batas risikonya. Demikian juga jika kita mengambil posisi sell.
Jadi kita ambil posisi sell, batas resikonya atau stop lossnya jika harga tembus resisten tersebut atau jika tembus garis. Demikian untuk strategi tradingnya, cukup simpel, cukup sederhana. Jadi sebenarnya trading itu tidaklah rumit, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena sebenarnya trading itu sederhana. Untuk kita bisa profit di trading ini, kita tidak perlu menggunakan indikator yang terlalu kompleks atau terlalu menggunakan banyak indikator. Karena sebenarnya trading itu sederhana. Yang penting bagaimana kita mudah memahaminya. Jangan membuat trading itu kompleks, karena sebenarnya trading itu sederhana. Jangan hanya dengan memanfaatkan trendline, memanfaatkan support resisten, kita bisa tahu support resistennya, kita bisa tahu trend menggunakan trendline-nya, atau kita bisa memanfaatkan channel atau big-book. Sebenarnya kita sudah bisa trading, atau kita sudah bisa mencari profit di bisnis ini. Jadi tidak harus menggunakan indikator-indikator yang terlalu kompleks. Mungkin di luar, mungkin Bapak mendengar atau ketika browsing di internet, ada yang menjual sistem trading, ada yang menjual indikator, bahkan ada yang menjual robot. Itu terlalu kompleks. Belum tentu Bapak memahaminya. Jadi sebenarnya trading itu sederhana, pahami aja. Yang bisa Bapak pahami, jangan memikirkan kalau trading itu kompleks, kalau trading itu rumit. Enggak, trading itu sederhana, trading itu simple. Trading itu simple. Untuk bisa profit di bisnis ini tidak harus yang kompleks. Sebenarnya yang sederhana itu juga bisa menghasilkan profit. Demikian. Kita lanjut. Contoh gambar channel seperti ini. Nah, ini tadi ini terlihat garisnya harga bergerak ke atas ya, atau uptrend. Ini ada titik lembah, sempat naik untuk puncak, turun lagi, sempat naik lagi, turun lagi untuk lembah di sini, naik lagi untuk puncak di sini, turun lagi untuk lembah di sini. Nah, kita hubungkan ini lembah-lembah ini. Dari rendah 1, dari rendah 2 di area sini, kita tarik garis ke atas, lalu kita gunakan garis hubungkan puncak ini. Kita bikin sejajar, hubungan puncak-puncaknya. Ini resisten, area resisten, ini area resisten, nggak perlu tepat nggak apa-apa, penting areanya mendekati. Kadang untuk mencari tepat itu kan nanti prakteknya kan susah, prakteknya kan sulit. Jadi kita pakai kisaran saja. Nah, misalnya harga di sini di area, ternyata di area break saat ini contoh misalnya jadi di area support. Nah, ketika nanti bisa terkonfirmasi oleh pola candle, misalnya ada pola candle hanging man atau inverted hammer misalnya, muncul di sini misalnya, atau ternyata ini tidak tembus. Nah, atau juga dikonfirmasi oleh indikator yang lain, bisa dari CCI atau stokastik misalnya, open di area sini, harga di area sini. Nah, di area sini kita bisa masuk posisi buy. Stop lossnya jika tembus garis ini, area stop lossnya di sini. Atau jika kita di sini ada low-nya, yang taruhlah langsung aja tarik. Kalau antara misalnya ini tembus dengan low-nya terlalu berdekatan, ambil saja low-nya ini, low yang di sini, low candle ini. Jika misalnya ini tembus ya, kalau misalnya tembus kan di sini dengan low-nya kan paling terlalu dekat, ambil saja stop loss-nya di sini, di low-nya ini, di low candle ini. Itu targetnya di garis atas ini, untuk targetnya. Ini area targetnya, ini area B-nya jika harga masuk. Jika berada di area sini, stop loss jika tembus garis ini, target di area sini. Demikian. Jadi cukup simpel. Meskipun nanti tetap nanti gambar ini Bapak tetap butuh latihan yang untuk melihat grafik. Ketika Bapak Ibu sering melihat grafik, otomatis nanti mata secara visual akan mungkin di awalnya akan sedikit bingung ya untuk menentukan mana puncaknya, di mana lembahnya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali atau awal di bisnis atau baru, mungkin akan sedikit bingung. Tapi jika setiap hari melihat grafik, setiap hari melihat grafik, secara visual nanti akan terlatih sendiri, Pak. Otomatis ketika melihat grafik akan lebih mudah untuk mengetahui, oh ini level acuan swing titik terendahnya di area sini, kita gambar garis seperti ini. Lalu puncaknya di sini kita gambar garis seperti ini. Nanti kan lebih mudah, akan terasa dengan sendirinya.
Nah, contoh berikutnya seperti ini. Ini terlihat kalau tadi uptrend, sekarang market dalam kondisi downtrend. Turun untuk lembah, sampai sebentar lalu turun lagi membentuk swing low, naik lagi untuk resisten, untuk swing high. Nah, di area sini. Ketika kita sudah menentukan grafik seperti ini, kita gambar yang support garis ini, kita hubungkan lembah-lembahnya ini. Lalu kita bikin tarik sejajar garis-garisnya ini ada puncak, di area sini sudah ada puncak, kita tarik. Sejajarkan ini ke antara garis ini yang atas dengan yang bawah ini sejajar. Yang bawah kita gunakan sebagai support, yang atas kita gunakan sebagai resisten. Nah, ketika kita kondisi harga seperti ini, terlihat kondisi harga ya saat ini. Ini harga ada candle kecil, lalu ada candle bearish panjang, sedangkan ini bearish engulfing, secara pola grafiknya ada pola engulfing. Nah, begitu open candle berikutnya di sini, kita bisa masuk karena harga berada di area resisten, jadi kita mencari sinyal sell. Nah, ini terbentuk ada konfirmasi, ini konfirmasi ya, candle bearish ini konfirmasi, ada bearish engulfing. Open candle ini kita bisa sell, di area sini kita sell. Ini sell, stop lossnya jika tembus garis atas ini. Kita sell. Targetnya di garis bawah ini, yang kita gunakan sebagai supportnya. Ini sebagai target. Jadi kita sell di sini, targetnya di sini, stop loss di sini. Jadi ketika kita masuk posisi, kita trading, ketika masuk posisi, kita sudah punya gambaran. Ketika loss, saya akan loss berapa. Ketika profit, saya akan profit berapa. Jadi sudah punya gambaran. Itu nanti efeknya ke psikologi Bapak atau Ibu. Bapak akan tidak akan mudah panik, karena sudah tahu di mana resikonya. Kalaupun profit, Bapak sudah punya gambaran, kalaupun profit, saya akan profit sekian. Seperti itu. Jadi akan membuat trading Bapak akan lebih tenang atau lebih nyaman. Tidak mudah panik, atau tidak mudah stres, atau tidak mudah jantungan. Mungkin Bapak yang baru mengenal trading ini, ketika lihat running, sering banyak yang ketika chatting kok deg-degan, panik, bingung harga tiba-tiba naik, padahal naiknya belum tembus resisten, sudah panik duluan. Karena itu tadi, ketika masuk posisi tidak tahu di mana batas risikonya dan tidak tahu di mana targetnya. Tapi ketika dalam kondisi seperti ini, situasinya seperti ini, ketika kita sudah masuk posisi, kita tahu di mana stop loss-nya, lalu di mana targetnya, trading kita akan lebih tenang, trading kita akan lebih nyaman, pikiran kita akan lebih jernih. Ketika kalaupun paling buruk rencana paling buruk kita kena stop loss-nya, kita sudah terima di awal dulu, kita sudah tahu di awal, oh kalau loss saya akan sekian, oke, saya siap terima. Demikian, jadi tidak akan membuat kita stres atau jantungan. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai tambahan, sebaiknya untuk lebih bagusnya, sebaiknya membuka posisi searah dengan tren yang berlangsung. Jadi ketika kita menemukan channelnya uptrend, berarti kita mencari sinyal B. Kita tunggu harga berada di area support, karena trennya uptrend. Terus kalau misalnya di area resisten, apa kita nggak boleh ngambil posisi siapa? Boleh, silahkan. Tapi akan lebih bagus jika kita memasuk posisi sesuai dengan arah tren yang berlangsung. Karena kalau kita ambil ketika kondisi uptrend kita mengambil sell, itu sama aja kita melawan tren. Kita sama aja melawan tren. Kemungkinan turun ada, tapi akan lebih mudah untuk menembus resisten jika trennya memang naik. Demikian. Jadi untuk membuka posisi akan lebih bagus atau akan lebih bijak jika masuk posisi searah tren. Jika trennya uptrend atau channelnya mengarah ke atas, ya kita mencari sinyal buy. Jika channelnya mengarah ke bawah, kita mencari sinyal sell. Demikian. Baik, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Saya buka lagi sesi tanya jawab. Baik, sebentar.
Dari Pak Rahmat, apa kalau OP di garis support atau resisten, bagaimana kalau grafik tembus support atau resisten? Nah, jadi ini untuk strategi lanjutannya Pak ya. Untuk channel sendiri, misalnya kita OP di garis support misalnya, kita OP di garis support. Nanti kita masuk posisi B. Jadi kita masuk posisi B. Nah, jika tembus support, berarti itu batas resiko kita Pak. Berarti analisa kita salah. Berarti harga akan ketika tembus support berarti harga akan turun Pak. Jika kita masuk posisi B jangan ditahan ketika tembus support. Itu menjadi batas resiko kita. Kita harus segera menutup posisi kita karena analisa kita salah. Di trading kita jangan ketika salah posisi ya kita akui kita salah. Jangan sampai tunggu sebentar, jangan. Jadi harus berani mengakui kalau analisa kita salah, ya analisa kita salah. Ketika tembus support ya udah posisi buy tadi harus segera kita liquid atau segera kita close. Nah, strategi lanjutannya Pak Rahmat bisa balik badan mengambil posisi sell, misalnya seperti itu. Karena acuannya tadi kalau kenapa mengambil posisi buy karena harga berada di garis support ternyata tidak tembus. Pak Rahmat memutuskan untuk mengambil posisi buy dengan harapan harga akan kembali naik, tapi ternyata harga tembus support. Ketika harga tembus support itu juga sinyal awal harga akan turun atau berbalik arah. Bisa Pak Rahmat melakukan aksi lagi mengambil posisi sell, istilahnya switching. Jadi di teknik strategi switching itu namanya Pak Rahmat. Jadi kita menutup posisi yang salah, membuka posisi baru yang berlawanan dengan posisi yang tadi diambil. Kalau tadi awalnya mengambil posisi buy dengan asumsi support tidak tembus, ternyata support tembus, Pak Rahmat bisa switching atau membalik badan membuka posisi baru sell karena asumsinya harga tembus support. Demikian Pak Rahmat. Namun jika Pak Rahmat nggak mau switching, kalau memang cut loss ya udah cut loss, nunggu peluang lain silahkan, nggak masalah. Jadi nggak harus ketika tembus support langsung switching open sell, nggak harus. Itu salah satu strategi saja Pak Rahmat. Atau nunggu peluang, ada peluang lain, kita tunggu peluang lain, tunggu beberapa saat, kita menenangkan hati dulu, tunggu peluang lain muncul, baru kita masuk posisi lagi silahkan. Atau bisa langsung switching juga nggak masalah. Bebas. Yang penting kita tahu di mana batas risikonya, kita siap tanggung batas risiko tersebut, kita tahu di mana targetnya, kita bisa melakukan action. Mungkin Pak Rahmat. Kemudian dari Pak Gana, seberapa jauh harus menempatkan stop loss di bawah support dan stop loss di atas resisten. Nah, contoh seperti ini tadi Pak. Ini seperti ini. Nah, seperti ini Pak. Ini Pak Gana ya. Jika tembus, yang dimaksud tembus itu ada beberapa Pak. Yang dimaksud tembus jika nanti harga, misalnya kita ambil posisi sell, contoh seperti ini Pak Gana. Jadi kita ambil posisi sell. Nah, contoh ini seperti ini Pak Gana. Jika kita ambil posisi sell, lalu di mana stop lossnya? Jika tembus resisten atau tembus garis atas. Jadi maksud tembus jika harga ditutup di atas resisten ini Pak Gana. Jika harga ditutup di atas resisten. Jika harga ditutup di atas resisten. Namun jika sekiranya harga ditutup di atas resisten, misalnya di sini taruhlah area sini, ini misalnya contoh, ternyata harga ditutup di sini, lalu di atasnya sedikit masih ada swing high, misalnya di sini ada swing high. Kalau saya pribadi lebih mengacu ke swing high ini Pak. Ini ada swing high kan, ini berarti batas resiko kita. Meskipun nanti tembusnya di sini, tapi jangan terlalu jauh ya. Misalnya sekiranya di dekatnya itu masih ada swing high, gunakan saya swing high ini sebagai batas resikonya. Namun jika swing high-nya ini terlalu jauh, misalnya swing high-nya di area sini kan terlalu jauh, kalau ini tembus, sini ada swing high terlalu jauh ya. Kalau sudah tembus, sudah ditutup di atas resisten ya langsung aja close. Itu menjadi stop loss kita Pak Gana. Dan juga sebaliknya jika harga tembus support. Jika harga tembus support, jadi maksud tembus itu jika harga ditutup di bawah support. Jika harga tembus ditutup di bawah support, berarti itu stop loss kita.
Jika ternyata ketika ditutup di bawah support, sedikit di bawah, atau kita lihat di sebelumnya atau di sebelumnya di sini ada swing low, ya kita gunakan swing low tersebut. Namun jika sekiranya terlalu jauh, ya jika tertutup di bawah support ini di stop lossnya. Demikian Pak Kanan. Jadi seberapa jauh tidak ada batasan berapa pips dari support resisten, yang penting jika tembus, yang dimaksud tembus itu jika ditutup di atas resisten atau ditutup di bawah support. Demikian Pak. Bagaimana mencari, pertanyaannya dari Pak Rahmat, bagaimana mencari sinyal konfirmasi baik untuk sinyal bullish maupun bearish. Sebagai konfirmasi nanti kita bisa menggunakan pola candle Pak yang terbentuk, misalnya contoh seperti ini. Ini ada terbentuk pola bearish engulfing ini ada candle kecil, lalu ada candle besar ini menutup body candle kecil ini bearish engulfing, ini sinyal untuk turun. Open candle berikutnya kita bisa sell di sini. Atau Pak Rahmat bisa juga menggunakan, kalau biasa menggunakan indikator, bisa menggunakan, kalau di rasa kami kita bisa menggunakan CCI ataupun stochastic. Demikian Pak Rahmat. Atau mungkin Pak Rahmat menggunakan, mungkin ketika tadi menggunakan indikator yang lain, misalnya RSI atau Bollinger Band atau mungkin EPRE, itu juga bisa dipakai. Silakan bagi konfirmasi menggunakan indikator yang lain atau jika menemukan pola-pola candle terus konfirmasinya. Namun yang paling penting untuk masuk posisi saat itu jika harga di area resisten atau posisi B jika harga di area support. Demikian Pak Rahmat. Lalu dari Pak Gagan, jika grafik menembus terus support resisten apa harus gambar ulang channel? Nah, iya, ketika ini tembus berarti channel ini sudah, ketika ini tembus ya, ketika ini tembus berarti channel ini nanti sudah kita menggunakan channel yang baru Pak. Kita bisa menggunakan channel yang baru karena ketika ini tembus kan berarti trennya sudah berpotensi naik. Nanti mungkin akan menghubungkan dari titik rendah ini, dari titik swing low ini ke swing low ini, kita akan gambar channel yang baru dari sini menggunakan swing yang baru di sini nanti. Demikian Pak. Jadi untuk channel ini sangat dinamis menurut pergerakan harga. Jika kita gambar sudah tembus, ya sudah kita gunakan channel yang cari peluang menggambar channel yang baru. Karena misalnya kalau ini tembus resisten, misalnya contoh seperti ini ya, ini tembus resisten, berarti kan ini karena ada swing high baru Pak. Misalnya ini swing high sebelumnya, ya ini tembus sampai sini, ada swing high baru. Ini harga terendah, swing low-nya lebih tinggi, ini untuk swing high baru, kemudian misalnya turun lagi untuk swing low baru di area sini misalnya. Nah berarti kan ini bisa kita tarik dari channel baru sebagai harga terkini. Jadi kita harus menggambar, bisa kita menggambar ulang channel. Jadi yang lama bisa karena kita ingin melihatnya kan melihat waktu yang paling dekat, tren saat ini seperti apa sih, tren yang paling baru seperti apa untuk biasa yang paling baru. Jadi harus kita gambar ulang Pak, demi benar. Tapi dengan catatan harus nunggu tembus dulu, tembus membentuk beberapa swing high atau beberapa swing low yang bisa kita hubungkan. Kalau tembus baru membentuk satu swing high, ya garis ini masih kita manfaatkan sebagai support Pak, masih bisa kita pakai, kecuali tembus kita gunakan gambar ulang channel yang baru jika membentuk beberapa puncak minimal 2, kemudian di bawah juga minimal membentuk 2 lembah, baru kita bisa hubungkan membentuk gambar channel yang baru. Demikian kan. Ada pertanyaan yang lain? Itu masih panjang. Silakan ada yang menanyakan. Kalau ada pertanyaan, di sini kita akan langsung lihat di grafik yang sebenarnya, kita lihat metadata-nya, mungkin kita bisa ulas apakah ada peluang terdekat saat ini. Dan sebelumnya kalau ada yang tanyakan terlebih dahulu untuk dasar-dasarnya dulu channel, belum nanti tambah informasi yang saya sampaikan, tapi kalau semuanya belum paham nanti malah bisa bikin bingung sendiri. Belum ada? Ya, kalau belum ada,
Kalau belum ada, kita langsung ke prakteknya saja. Nah, ini yang tadi pertanyaan, ada yang bertanya tentang kondisi market. Jika market dalam kondisi sideways seperti gimana, Pak? Jadi ada kalanya harga bergerak dalam kondisi sideways. Jadi pergerakan sebenarnya ada 3 kan. Pergerakan itu ada 3, uptrend, downtrend, dan sideways. Lalu jika market sideways gimana? Bisa nggak kita menggambar channel sebagai bantuan kita untuk mencari peluang atau menentukan sebuah resisten? Dalam keadaan seperti ini kita bisa menggambar channel yang mendatar. Sebenarnya channel ini tidak hanya kita gunakan dalam market dalam kondisi uptrend atau downtrend, karena channel ini juga kita bisa manfaatkan ketika market dalam kondisi sideways, yaitu kita kenal sebagai sideways channel atau ranging channel. Jadi seperti ini, sama pada dasarnya sama, itu menghubungkan puncak. Kalau uptrend kan harga puncaknya swing high akan membentuk swing high baru, swing high-nya lebih tinggi. Untuk swing high yang lebih tinggi kita hubungkan akan membentuk garis yang ke atas. Tapi kalau kondisi market sideways, puncak-puncaknya harganya akan sama, punya harga puncak relatif sama, harga lembah juga relatif sama, seperti ini contoh. Nah, kita hubungkan aja puncak-puncaknya. Sama, dasarnya sama. Yang bawah ini kita gunakan sebagai support, yang atas kita gunakan sebagai resisten. Jika harga mendekati support dan tidak tembus mantul lagi ke atas, ini kita ada peluang buy. Kita bisa masuk posisi buy. Batas risiko jika tembus support, target di resisten. Dan juga sebaliknya, jika harga mendekati resisten tidak tembus mantul lagi ke bawah, di sini kita bisa sell. Stop loss jika tembus resisten, target di support. Kemudian hampir sama. Jadi untuk channel ini bisa kita gunakan di semua kondisi market, baik itu uptrend, downtrend maupun sideways. Nah, demikian untuk ulasannya secara teori pemanfaatan channel. Di sini kita langsung aja untuk melihat grafik yang apakah saat ini ada peluang. Kita bisa nanti lihat satu persatu, atau juga silahkan nanti jika Bapak-Bapak menemukan channel, kita bisa sampaikan, oh Pak, ini ada channel di mata uang euro misalnya, di 4 misalnya, apakah betul bisa kita gambar, nanti kita bisa bahas bersama-sama. Silakan. Kita di sini sama belajar, silakan Bapak cari di grafik jika menemukan sekiranya yang kita bisa gambar sebagai channel. Lebih mudah. Sekarang kita cari sama-sama. Dan saya kasih waktu untuk mencari channel. Nanti kita akan belajar bersama-sama, kita bahas. Jadi akan lebih baik kita langsung praktek. Bapak mencoba mengembangkan channel sendiri. Nanti kita bahas di sini bersama-sama, bareng-bareng. Kita di sini belajar bareng-bareng. Kita bisa tahu di mana salahnya atau kurang tepatnya, kita bisa benarkan semua. Kita bisa koreksi bersama-sama. Nah, coba kita lihat. Kita lihat dulu di posteling, kita lihat sama-sama. Kira-kira ada nggak? Nah, kalau posteling ini contoh channel yang tembus ya. Nah, kalau di meta kita sudah kalau kita membahas trendline, kita kan bisa menggunakan trendline ini kan. Kita tarik garis dan seperti ini. Nah, kalau tadi teorinya kita menggunakan garis lagi yang searah, kita hubungkan puncak-puncaknya yang garisnya searah, yang seperti ini. Untuk lebih mudah, nggak satu-satu, karena di MetaTrader sudah ada toolsnya sendiri, yaitu menggunakan channel, yaitu sini, sebelahnya di sini. Nah, yang ini, equidistant channel ini, gunakan aja.
bisa Pak coba cari, ya namanya ini equidistant channel. Tinggal klik, hubungkan saja satu ini titik. Kita akan menemukan ini lembahnya, titik lembah. Sini ada lembah. Ini contoh yang tembus channel ya. Nah di sini kita double klik. Nah kita hubungkan puncaknya sini. Ada puncak-puncak. Nah misalnya contoh seperti ini. Contoh ini kebetulan Posterling channelnya tembus. Nah seperti ini kita bisa tahu. Jadi ketika ini tembus, ketika masuk posisi buy, kita mencari peluang buy di sini di Posterling misalnya, ternyata tembus ya kita liquid. Di sini kita menjadi batas risikonya, yaitu jika seperti ini tembus. Untuk di daily coba kita lihat ya bisa ada peluang. Terus mungkin Bapak atau Ibu yang menemukan peluang lain. Baik, ini dari Pak Kanat. Bisa dicontohkan jika sideways gimana Pak? Apa ini cocok digunakan? Baik, kita nanti akan cari sama-sama Pak untuk memasang sideways. Dari Pak Elias, Euro USD hari ini H1 gimana Pak? Baik, dari Pak Elias menemukan H1, kita lihat bersama-sama. H1. Yang ini Pak ya. Kalau ini tembus channelnya Pak, ini tembus channel. Nah dan itu sebenarnya kita bisa gunakan tools juga untuk memberi sinyal awal. Ketika kita gunakan seperti ini tembus channel, sama seperti ini tembus channel, sama seperti ini yang atas ini ya. Nah ini tembus, sebelum ini tembus kita sebelumnya punya gambaran kalau harga ini akan dalam kondisi biasnya uptrend. Nah, ketika market turning ini tembus, ini sudah bisa memberi kita sinyal awal bias berubah menjadi bearish. Kalau sebelumnya bullish, berubah menjadi bearish. Ini menjadi sinyal awal kita. Jadi jika kita melihat sebenarnya sebaiknya sudah di area sini tadi ya, di area sini untuk buy. Target mencapai target, ternyata harga tembus, berarti harus segera kita antisipasi. Ketika ini tembus harus segera kita antisipasi. Nah ini tembus, contoh. Nah kalau ini tembus biasanya kalau panjang semuanya biasanya ada berita. Namun jika tembusnya, kalau telah ini ada swing low kan. Kalau saya pribadi stop lossnya di sini, stop lossnya di swing low ini. Di 1.1061 yang posisi B. Ini kan ada swing low ini. Ini stop loss terdekat. Kalau saya pribadi di sini. Saat ini sih untuk H1 ini sudah tembus, belum untuk channel ini bisa dikatakan sudah tidak valid lagi Pak, karena sudah tertembus, karena garis supportnya sudah tertembus. Sudah dikatakan ini sudah channel ini sudah tidak valid karena harga sudah menembus support di sini. Oke Pak Elias. Lalu dapat kali bukankah GBP USD 1 telah konfirmasi pola triangle bearish D1? Ya kalau saya bilang sih ini daily sudah tembus trendline, sudah turun. Makanya tadi saya bilang untuk menggunakan channelnya sudah tidak berlaku lagi, sudah bisa dikatakan untuk daily, untuk channel sudah gagal karena harga sudah tembus support. Hampir sama dengan H1 Euro yang tadi Pak Arya sampaikan. Dan seperti ini. Nah, ketika saya mengambil channel seperti ini ada puncak, ini ada lemah, saya tarik, ternyata tembus, berarti channel ini sudah gagal. Sudah dikatakan, styling kalau sebelumnya kita berdasarkan dari channel itu kondisinya bullish, ketika tembus support, saya katakan saat ini ada potensi sterling berpotensi untuk bearish karena sudah tembus support. Benar Pak Khalid. Jadi untuk GBP USD daily sudah terkonfirmasi berpotensi untuk bearish dengan catatan
Selama resisten ini tidak tembus, masih bisa dikatakan garis yang bawah ini tidak tembus, masih bisa dikatakan styling masih dalam kondisi tiris. Coba untuk Pak Khalid, styling saat ini dalam kondisi tiris. Lalu kita lihat yang time 1 jamnya, ada nggak channel yang bisa kita gambar untuk mencari peluang sell? Ini ya sudah terlalu susah ini, sudah terlalu turunnya. Coba tulis seperti ini untuk channel. Mostly nggak ada. Coba kita lihat Swiss franc. Nah di Swiss franc ini sepertinya ada peluang. Kalau kita gambar channel di H4, ini ada puncak, ada lembah kita hubungkan. Ada puncak-puncak kita hubungkan. Nah ini di Swiss franc ada peluang, tapi kalau kita buy sekarang sudah terlambat ya, harusnya banyak tadi di area sini. Ketika di open candle ini di area sini, target terjadinya kita sudah tahu targetnya Swiss franc akan menguji resisten ini. Jika resisten ini tembus, bisa dikatakan Swiss franc akan melanjutkan bullishnya. Jika support ini tembus, Swiss franc bisa berubah dari sebelumnya bullish bisa berubah menjadi bearish. Bikin pertanyaan dari Pak Gana, kalau contoh Euro USD 1 berarti bisa open sell, Pak. Baik, kembali lagi tadi. Nah, 1. Kalau kita manfaatkan garis channel ini, Pak, kita misalnya kita sell sekarang, terlalu berisiko, Pak Gana. Terlalu berisiko. Kenapa? Kenapa saya katakan terlalu berisiko? Karena batas kerugiannya cukup tinggi. Karena batas kerugiannya itu jika kembali ke atas menembus garis ini. Nah, sebentar lagi sini. Nah, kalau kita sell di sini, Pak, karena misalnya sell di sini, memang ini tembus, berarti ini pada potensi turun. Namun jika kita perhatikan, jika Pak Gana sell di sini, risikonya terlalu tinggi, Pak, karena stop lossnya itu jika harga kembali naik menembus masuk area channel ini. Terlalu besar kalau menurut saya batas kerugiannya. Nah, saya ada tips lagi. Ini saya peroleh dari mentor saya dulu dari Singapura. Dari dia seorang trader dari Singapura, sempat kenal waktu kerja sebelum di sini ya, waktu di Solo. Atasan saya dari Singapura sempat ngasih informasi seperti ini. Jadi channel ini bisa kita manfaatkan sebagai target juga. Dan seperti ini, misal nah, misalnya ini kita membentuk channel seperti ini. Ini ilmu yang saya dapatkan dari mentor saya dari Singapura. Kita bisa menggunakan channel yang baru sama, namun warnanya kita bikin beda biar kelihatan. Kalau saya kasih warna merah, kita tumpukan di atasnya. Nah, di sini. Nah, lalu kita tarik. Kita tarik ini ke sini. Nah, ini menjadi targetnya. Jika ini tembus support ini, targetnya di mana? Di sini, Pak. Jadi jika misalnya tembus sell, lalu menentukan target bawahnya di mana? Di sini, di area sini. Ini ilmu saya dapatkan dari atasan saya dulu, atasan dari Singapura, sempat ngasih tahu seperti ini. Jadi channel ini bisa kita manfaatkan juga sebagai, jadi jika tembus kita bisa manfaatkan sebagai targetnya. Seperti ini. Kita kopikan channel ini. Sebelumnya kita akan punya gambar, saya ulangi ya biar lebih jelas. Ini sudah bentuk channel nih, ternyata tembus.
Kalau tembus, berarti kan dari sebelumnya, kalau contoh seperti ini, sebelumnya bullish menjadi bearish, seperti kita taruhlah kita open posisi sell. Jika masuk posisi sell, targetnya di mana? Kita bisa manfaatkan gambar channel ini. Kita bikin channel yang sama. Kita paskan dulu. Dengan bentuk yang sama, simetris. Nah, seperti ini kita samakan bentuknya. Lalu kita tarik ke bawah, kita hubungkan dari yang atas, kita hubungkan yang bawah yang ini. Nah, ini menjadi target kita, yaitu di area sini. Jika kita ini tembus sell, targetnya di area sini. Demikian, itu sekedar informasi atau tambahan ilmu. Bisa dapatkan dari orang Singapura. Misalkan kalau ada yang menemukan lagi sama dengan Entry Pitok yang kemarin, webinar kemarin Pak, habis sama dengan Entry Pitok yang kemarin sempat webinar. Namun ini sederhananya, secara sederhana saja menentukan jika channel itu tembus, targetnya di mana, kita bisa manfaatkan channel tersebut. Contoh tadi yang juga tembus tadi di posturing tadi ya, posturing daily tadi ya. Jadi kita bisa tahu targetnya di mana jika tembus. Channel kan tembus ini tadi, kita gambar channel seperti ini, kita hubungan puncak-puncaknya seperti ini, channel di sini. Kita gambar yang sama, warnanya kita bedakan biar kelihatan, maka untuk mempermudah. Nah, ini jangka panjang ya, buat jangka panjang. Karena kita menggunakan daily kan, berarti kita menganalisa portfolio untuk. Nah, targetnya ini di area sini. Kalau turun bisa satu kisaran, kalau taruhlah sampai area sini di 1,50-an. Ini targetnya. Jika sell, targetnya portfolio di area sini. Itu. Jadi channel ini juga bisa manfaatkan pengembangannya seperti ini. Jika ditembus, sell, targetnya di mana, di area sini. Di area 1,49 sampai 1,50. Terus kerugiannya jika nanti kembali ke atas menembus garis yang tengah ini. Jika nanti kembali ke atas, stop lossnya jika tembus garis tengah ini stop lossnya target di sini. Demikian, menentukan jika tembus channel seperti apa. Ada lagi? Masih ada 5 menit. Di euro, kita lihat euro atau yen. Ini yen, bisa nggak kita gambar seperti ini? Nah, yen kita bisa menutup channel, ada peluang buy. Stok ada di bawah, CCI juga di bawah, ini ada peluang buy. Namun sebenarnya peluangnya tadi ya, pas waktu open candle ini di 120,55. Kalau buy kita buy-nya sekarang, sebenarnya sudah terlalu tinggi ya. Dan targetnya hanya sampai sini, 272, harga di 121. Stop loss-nya, tapi kembali lagi ke Bapak Arif, jika stop loss-nya jika tembus ini masih siap ditanggung nggak masalah. Namun kalau saya pribadi itu sudah terlalu ketinggalan, harusnya tadi pagi ketika open karena ini daily ya, hari ini open kita bisa masuk posisi buy, stop loss-nya akan lebih pendek. Walaupun analisa kita salah, kerugian kita akan lebih kecil dibanding yang kita buy sekarang. Terusnya tadi pagi kita open candle jam 5 subuh tadi ya, target di sini, target di sini. Nah nanti jika tembus resisten targetnya di mana, kita bisa menggunakan ini.
Ini tadi, jika tembus atas seperti apa, jika tembus bawah seperti apa. Contoh seperti ini. Ini jika tembus atas targetnya, jika tembus resisten. Samakan dulu panjangnya, besarnya ini. Untuk yen. Mas sudah kita tarik ke atas. Nah, jika nanti tembus, target berikutnya di sini akan di area sini, di garis yang ini. Lalu jika tembus support, ngejarnya kemana? Kalian saya kasih warna ini. Nah, oke, jadi kita punya gambaran yen. Saat ini channel downtrend. Target pertama dengan kalau jika B menguji area pertama ini, jika ini tembus akan ke area sini yang garis warna kuning ini. Jika channel ini tembus bawah, berarti supportnya batal. Akhirnya kita tembus yang value ini. Demikian. Oke, dari Pak Khalid, dia satu berarti akan terjadi tren bearish, begitukah? Ya Pak, untuk jangka panjang itu dari daily-nya. Oh, dia satu. Untuk satu belum kelihatan Pak. Tapi kalau dari daily-nya sudah tembus untuk jangka panjangnya ya, sudah tembus support, trennya bearish. Tapi untuk H1 ini masih belum kelihatan. Kalau kita menggunakan channel belum bisa. Terlalu susah kalau kita menggambarkan channel. Yaitu di yen tadi ada potensi. Lalu di USD Kanada, USD Kanada ini kalau kita gambar, coba ini lembah ini kita hubungkan, puncak ini kita hubungkan. Nah, saat ini di USD Kanada juga swing hack. Saya kira hampir mendekati resisten. Ini ada tunggu di sini, stokastik sudah di atas, CCI sudah di atas, dan menunggu ke bawah. Di sini kalau kita perhatikan, Kanada juga ada swing hack di area sini. Sini ada puncak, hampir mendekati sini, area sini di resisten. Nanti di area sini nanti kita bisa mencari peluang sell di USD Kanada. Stop loss jika tembus garis atas ini, resisten ini. Ada potensi jual. Aussie coba dihambat ini kalau kita hubungkan. Nggak bisa karena sudah tembus, susah. Aussie tidak bisa. Mungkin dia satu ini bisa kita. Ini ada swing hack, kita mengenai swing hacknya. Nah, Aussie sebenarnya sudah terlambat lagi, sudah terlambat ya. Karena tadi ini kita bisa sellnya di sini. Sini kita bisa sell. Lihat harga berada di area resisten. Ini ada high-nya sama. Bisa katakan untuk double top. Ini kan hubungan puncak ini lembahnya kita hubungkan kan, kita tarik hampir sama swing high-nya memang ini kita tarik sejajar. Di sini ada double top di area resisten. Open candle ini kita bisa sell di sini. Ini pasti tadi stop high-nya juga masih sudah di atas menunggu ke bawah. Di sini juga sudah ke bawah. Kita bisa sell di sini tadi seharusnya. Kalau saya ada peluang sell tadi di sini. Kalau sekarang target dengan stop loss-nya terlalu nggak seimbang karena targetnya hanya di sini, stop loss-nya sini.
kalau audio sudah terlambat ini. Itu contoh menggunakan channel. Silakan untuk pengembangannya, silakan nanti Bapak cari sendiri, atau jika Bapak sudah menjadi nasabah kami, silakan nanti bisa tanyakan lewat fasilitas chat misalnya. Bapak bisa memanfaatkan fasilitas chat kami, ingin belajar lebih lanjut tentang channel. Pak, saya ada H1, itu bisa dikatakan channel, yang benar atau enggak, nanti jadi tanyakan lebih lanjut menggunakan fasilitas chat jika Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami menjadi nasabah kami. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah menunjukkan 4:30 ya. Kayaknya acara webinar kita sore hari ini kita akhiri sampai di sini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa Bapak lanjutkan. Jika sudah bergabung menjadi nasabah kami, bisa tanyakan lanjut ke menggunakan fasilitas chatting kami, Pak. Akan lebih jelas lagi, punya waktu yang lebih luang, punya waktu yang lebih lama, kita bisa berdalam lagi menggunakan fasilitas chat jika Bapak itu sudah bergabung menjadi nasabah kami. Baik, sekedar informasi, untuk karena libur lebaran, untuk webinar kami akan liburkan selama 2 minggu. Untuk 2 minggu untuk webinar kita liburkan. Mungkin bulan minggu terakhir atau awal bulan kita akan mulai lagi webinarnya. Atau untuk jadwal pastinya silakan nanti bisa cek di website kami untuk webinar kami selanjutnya tanggal berapa. Namun untuk lebaran ini untuk 2 minggu kita akan libur, untuk webinarnya akan kita liburkan karena libur lebaran. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak luangkan untuk mengikuti acara webinar kami sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat Bapak Ibu dalam tujuan trading atau Bapak Ibu bisa mendapatkan profit bisa tercapai. Demikian, selamat sore dan terima kasih. Salam profit.